Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan tentang Ummul Mukminin yang pertama, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha warḍaha, yang mana kita sudah mempelajarinya mulai dari nama beliau, nama ayah beliau hingga nama ibu beliau, sampai akhirnya bagaimana pernikahan beliau dan bagaimana wafatnya beliau. Alhamdulillah kita sudah mempelajarinya. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan terhadap istri Nabi yang kedua, yaitu Sayyidah Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Baik, langsung saja. Untuk menyingkat waktu, bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsaniyah min nisa'ihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wanita atau istri kedua dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ummul Mukminin Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha warḍaha. Jadi ini adalah pembahasan terhadap istri Nabi yang nomor 2, yaitu Sayyidah Saudah bintu Zam'ah. Bab yang pertama di sini akan membicarakan, ya seperti halnya pada bab Sayyidah Khadijah, yaitu tentang nama beliau dan keturunan-keturunan beliau, yaitu leluhur-leluhur beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ismuha radhiyallahu anha. Nama Sayyidah Saudah radhiyallahu anha. Hiya Ummul Mukminin Al-Afifah At-Tahirah Saudah bintu Zam'ah bin Qais bin Abdi Syams ila akhirih. Hiya, adapun Sayyidah Saudah Ummul Mukminin itu adalah Ummul Mukminin, ibunya para mukmin, Al-Afifah yang terjaga, At-Tahirah yang suci, yaitu Sayyidah Saudah bintu Zam'ah bin Qais bin Abdi Syams bin Abdi Wud bin Nasr bin Malik bin Hisil wa yuqalu bin Husail bin Amir bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Jadi itu adalah nasab dari Ummul Mukminin Sayyidah Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha warḍaha, yang mana beliau itu juga merupakan keturunan Quraisy, yang mana nasabnya beliau itu ya nanti bertemu di Sayyidina Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Bertemu nasabnya dengan Nabi itu di kakek-kakek beliau, yaitu yang bernama Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Seperti halnya yang sudah kita bahas di awal pembahasan Sayyidah Khadijah, kita sudah mengetahui bahwasanya Quraisy itu, yang dinamakan Quraisy itu adalah Sayyidina Fihr ini. Maka setiap keturunan dari Sayyidina Fihr ke bawah itulah yang disebut dengan Bani Quraisy. Adapun Quraisy sendiri itu ya dinisbatkannya itu pada Sayyidina Fihr ini. Yang dijuluki dengan Quraisy itu adalah Sayyidina Fihr, dan juga kita sudah menyebutkan asal usul penamaan Quraisy terhadap Sayyidina Fihr. Baik, langsung saja bab selanjutnya. Ismu ummiha radhiyallahu anha warḍaha, yaitu nama ibunya Sayyidah Saudah radhiyallahu anha warḍaha. Wa ummuha, dan ibunya Sayyidah Saudah itu adalah Asy-Syumus bintu Qais bin Zaid bin Umar min Bani Uday bin An-Najjar akhwaluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau ibunya Sayyidah Saudah bintu Zam'ah itu adalah Sayyidah Syumus bintu Qais bin Zaid bin Umar, yang mana berasal dari Bani Uday bin An-Najjar, yaitu dari Bani Najjar, yang mana Bani Najjar itu adalah paman, akhwal yaitu kholah, yaitu paman dari bibinya Rasulullah
atau dari bibinya Sayyidina Abdul Muttalib, yang mana seperti hanya yang kita ketahui, Bani Najjar itu ya asalnya dari Madinah, yang mana abahnya Nabi yaitu Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib itu wafat di sana di Bani Najjar, yaitu ketika sedang berada di Bani Najjar, yang mana ketika itu Madinah itu masih bernama apa sih, kok lupa namanya. Yang mana ketika itu Madinah itu masih bernama Yathrib. Jadi Bani Najjar itu berada di Madinah. Ai akhwalu jaddihi Abdul Muttalib, yaitu paman dari ibu, yaitu dari kakeknya Abdul Muttalib. Jadi nyambung paman dari ibu itu dari kakeknya Nabi Muhammad, bukan dari uminya langsung, bukan dari Sayyidah Aminah, tapi dari jalur kakeknya itu. Jadi Bani Najjar itu adalah paman dari ibu Sayyidina Abdul Muttalib, bukan dari ibu kandungnya Nabi, tapi dari ibu dari kakeknya itu. Jadi seperti itu. Wa akhwalul ab wal jad yu'tabaruna akhwalan lahu. Dan paman dari bibinya ayah atau kakek itu ya termasuk kholahnya Nabi. Ini cuma istilah-istilah aja, ini istilah-istilah. Kholah itu kan untuk paman dari ibu. Kalau dari ayah, paman dari ayah itu adalah am. Tapi yang di sini maksudnya itu adalah paman dari ibunya kakek, ya termasuk paman dari ibunya kita. Dalam artian seperti itu. Li'annal khal huwa akhu man auladatka au auladats man auladaka wa in ala. Karena yang dinamakan khal, paman dari ibu, itu adalah saudara laki-laki dari orang atau wanita yang melahirkanmu, atau wanita yang melahirkan orang yang melahirkanmu. Dalam artian yang dinamakan khal, yang di yu'tabar atau yang dianggap dalam khal atau paman dari paman dari jalur ibu. Nah, jalur ibu itu bukan cuma ibu kandung, tapi ibu dari yang mengandungmu, ibunya bapak atau ibunya kakek itu juga termasuk dinamakan khal kalau di istilahnya orang Arab. Jadi seperti itu. Jadi intinya ayah dari Sayyidah Saudah itu jalurnya dari Bani Quraisy, termasuk Bani Quraisy, bertemu dengan Nabi itu nasabnya di Sayyidina Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Tapi kalau ibunya itu dari Bani Najjar, yang mana Bani Najjar itu adalah yang masih kerabat dengan Nabi, yang mana Bani Najjar itu merupakan paman dari jalur ibu kalau dari keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja. Ini bab yang selanjutnya, yaitu zawajuhu sallallahu alaihi wasallam minha, yaitu pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Saudah bintu Zam'ah. Kanat radhiyallahu anha, ada siapa Sayyidah Saudah radhiyallahu anha wa radhaha, mutazawwijatan itu sudah pernah menikah, min ibni ammiha dengan sepupu beliau, atau anak dari paman beliau, yang mana yang namanya adalah As-Sakran bin Amr bin Abdi Syams bin Abdi Wud bin Nasr bin Malik bin Hisil bin Amir, yang mana itu ya juga satu jalur. Sakran itu adalah sepupunya Sayyidah Saudah, yang mana di sini Sakran bin Amr bin Abdi Syams. Sedangkan kalau Sayyidah Saudah bintu Zam'ah bin Qais bin Abdi Syams. Jadi bertemunya antara suaminya beliau yaitu Sakran itu bertemunya di Abdi Syams bin Abdi Wud ini. Jadi bertemunya di kakek yang bernama Abdi Syams bin Abdi Wud. Jadi Sayyidina Sakran ini masih kerabat dari Sayyidah Saudah bintu Zam'ah dan juga sama-sama dari Bani Quraisy. Wa qad aslama, dan
Sayyidina Sakran ini masuk Islam ba'dama aslamat, setelah Sayyidah Saudah itu masuk Islam, hiya radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Wa qad laqat ma'a zawjiha, wa qad laqat, dan telah menemui Sayyidah Saudah ma'a zawjiha, bersama suaminya Sayyidah Saudah, min Quraisyin, dari Bani Quraisy, anwa al-adza, bermacam-macam cobaan atau bermacam-macam gangguan. Walakinnahuma, akan tetapi keduanya, tahammala, itu mampu menanggungnya, wasabara, dan keduanya mampu untuk bersabar. Wa qad hajarat, dan Sayyidah Saudah itu telah berhijrah ilal Habasyah, ke Habasyah, al-hijratas tsaniyah, pada hijrah yang kedua, ma'a zaujiha, bersama dengan suaminya Sayyidah Saudah. Fakanu, dan mereka yang hijrah ke Habasyah itu ada sama niatan nafar minar rijal, itu ada 8 orang dari laki-laki, min bani qaumiha, dari bani kaumnya Sayyidah Saudah itu. Wasahiba, dan bersama atau membarengi salah satan minhum, kepada 3 laki-laki di antara 8 laki-laki itu, zaujatuhum, yaitu istri-istri mereka. Jadi ada 8 laki-laki yang mana 3 laki-lakinya itu bersama dengan istri mereka masing-masing. Wa haula'is samaniyah, dan 8 orang tersebut itu adalah idhofatun ila zaujiha, itu adalah gabungan dari dengan suaminya Sayyidah Saudah. Jadi 8 orang itu kalau digabung dengan suaminya Sayyidah Saudah. Mereka 8 orang itu adalah akhwai zaujiha, 2 saudara suaminya, yaitu Salid wa Hatib. Salid wa Hatib ibnai Amr bin Abdi Syams bin Abdi Wud bin Nasr bin Malik bin Hisil bin Amir. Lalu itu kan 2. Terus selanjutnya adalah wabnu akhi, ini 3. Wabnu akhihi, dan anak dari saudaranya atau keponakannya, yaitu yang bernama Abdullah bin Suhail bin Amr bin Abdi Syams bin Abdi Wud bin Nasr bin Malik bin Hisil bin Amir. Lalu yang keempat itu adalah wa akhus Sayyidah Saudah, saudaranya dari Sayyidah Saudah, yang bernama Malik bin Zam'ah bin Gais bin Abdi Syams bin Abdi Wud bin Nasr bin Malik bin Hisil bin Amir. Nah, ini saudaranya Sayyidah Saudah ini bersama dengan istrinya. Ma'ahu imra'atuhu, bersama dengan beliau adalah istrinya beliau yang bernama Amrah bintus Sa'di bin Wagdan bin Abdi Syams bin Abdi Wud bin Nasr bin Malik bin Hisil bin Amir. Terus yang kelima, laki-laki yang kelima, wa Abu Sabrah, yaitu Abu Sabrah bin Abi Ruhm bin Abdul Uzza bin Abi Gais bin Abdi Wud bin Nadhr bin Malik bin Hisil bin Amir. Wa ma'ahu imra'atuhu Ummu Kulthum. Lah ini juga bersama dengan istrinya yang bernama Ummu Kulthum binti Suhail bin Amir bin Abdi Syams bin Abdi Wud bin Nasr bin Malik bin Hisil bin Amir. Lalu yang keenam, laki-laki yang keenam adalah wa Abdullah bin Makhramah bin Abdul Uzza bin Abi Gais bin Abdi Wud bin Nasr bin Malik bin Hisil bin Amir. Lalu yang ketujuh, wa Sa'ad bin Khawlah halifun lahum. Yang ketujuh adalah Sa'ad bin Khawlah, yang mana itu adalah pemimpin mereka. 7 orang, ya 8 sama suaminya Sayyidah Saudah, yaitu Sakron tadi itu. Yang mana 8 orang ini adalah 8 orang dari kaumnya itu, semuanya ini adalah kerabat yang ikut hijrah ke Habasyah yang kedua ketika itu. Langsung tawajjahu jami'an, tawajjahu, mereka berangkat, jami'an semuanya, yukabidu nasi'ab, mereka semua itu memikul kesulitan atau kesusahan, wayar kabunal bihar, dan mereka melewati lautan, liyal solu. Nah ini ya, ini kayaknya salah ngetik, salah cetak. Insyaallah yang betul itu adalah liyal solu, supaya mereka itu sampai ilal Habasyah, ke Habasyah. Wahunaka, dan di sana di Habasyah, tadzuqu as-Sayyidah Saudah, Sayyidah Saudah itu merasakan miraratal ghurbah, yaitu pahitnya menjadi orang asing,
wal 'aish fi baladin yakhtalifu unasuhu anhum. Wal 'aish dan hidup fi baladin di dalam negeri yakhtalifu unasuhu anhum yang mana orang-orangnya itu berbeda darinya. Syaklan walugotan wadinan. Syaklan baik dari bentuknya, bentuk tubuh, walugotan dan bahasanya, wadinan dan agamanya. Jadi mereka semua itu satu kerabatan itu, yaitu Sayyidah Saudah bersama suaminya dan juga laki-laki yang lain yang dari kerabat-kerabat beliau itu semuanya berangkat menuju Habasyah sambil memikul beban kesulitan yang mana mengharuskan mereka itu melewati lautan demi untuk sampai ke negeri Habasyah. Dan ketika sudah sampai di sana, mereka itu merasakan pahitnya menjadi orang asing, yang mana mereka harus berada di tempat yang orang-orangnya itu nggak sama dengan mereka, nggak sama bentuk wajahnya, nggak sama bahasanya, dan juga nggak sama agamanya. Lalu tamurrul ayyam wa ya'til khabar ilal Habasyah anna katsiran min ahli Makkah dakhalul Islam. Tamurrul ayyam, hari-hari berlalu, wa ya'til khabar dan akhirnya datang khabar ilal Habasyah ke Habasyah anna katsiran min ahli Makkah bahwasanya banyak dari ahlu Makkah dakhalul Islam itu mereka masuk Islam. Faqarrara ba'du man fil Habasyah, maka menetapkan sebagian orang yang ada di Habasyah al-audah untuk kembali ila Makkah menuju Makkah. Liyakunu supaya mereka semua berada ila jiwari Rasulillahi di samping Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa minhum Saudah wa zaujuha, dan salah satu dari orang yang memilih untuk kembali itu adalah Sayyidah Saudah dengan suaminya. Jadi setelah berlalu hari-hari di negeri orang asing yaitu di Habasyah, akhirnya terdengar sampai kabar di Habasyah bahwasanya di Mekah itu sudah banyak yang masuk Islam. Di Mekah itu sudah kondusif keadaannya. Akhirnya ketika mendengar kabar seperti itu, sebagian orang yang ada di Habasyah itu menetapkan atau memilih untuk kembali ke Mekah. Kenapa? Supaya mereka bisa bersama lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, salah satunya yang memilih untuk kembali ke Mekah itu adalah Sayyidah Saudah dengan suaminya. Wa bainama kanu ala masyarifi Makkah, wa bainama kanu, dan ketika mereka itu sudah ada ala masyarifi Makkah yaitu di pinggiran kota Makkah atau dekat kota Makkah. Wa sholathum al-akhbar, maka datang atau sampai kepada mereka itu khabar bi anna man amanahum gillah, bahwasanya ternyata orang yang beriman dari ahli Makkah itu adalah sedikit, sebenarnya sedikit, enggak sebanyak yang mereka kira. Wa anna Quraisyan qad dha'afat ta'dzibahum, wa anna Quraisyan, dan bahwasanya Bani Quraisy qad dha'afat itu berkali-kali lipat atau terus menambah ta'dzibahum terhadap siksaan mereka. Faqarrara maka menetapkan ba'dul ladzina qadimu, yaitu sebagian orang yang sudah sampai di pinggiran Mekah itu al-audah ilal Habasyah, yaitu mereka akhirnya memilih untuk kembali ke Habasyah sebagian. Wa qarrara akharuna al-muwasalah ila Makkah, dan sebagian yang lain itu lebih memilih untuk meneruskan perjalanannya ke Mekah. Liyakunu, supaya mereka itu berada bijiwari ikhwanihim, bersama dengan saudara-saudara mereka yang lain yang disiksa di sana. Wa minhum As-Sakran bin Amr wa zaujatuh Saudah bintu Zam'ah, dan salah satu orang yang memilih untuk meneruskan perjalanannya ke Mekah itu adalah As-Sakran dan juga istrinya itu Sayyidah Saudah bintu Zam'ah. Terus liyadzuqu anwa'at ta'dzib, supaya mereka itu sama-sama merasakan macam-macam siksaan ma'a ikhwanihim al-muslimin, bersama dengan saudara-saudara mereka yang muslim juga. Wa ma antastagirral usrah, dan tidaklah keluarga ini itu utuh hatta yakhtarallahu zaujaha, sehingga Allah memilih suaminya Sayyidah Saudah itu yaitu As-Sakran ila jiwari, dipanggil ke sisinya, dalam artian sampai akhirnya
Sayyidina Sakron ini dipanggil oleh Allah untuk menuju sisinya, yaitu wafat beliau. Tarikan laha khamsata sobiyah sigar, yang mana meninggalkan Sayyidah Saudah dalam keadaan memiliki 5 anak yang masih kecil-kecil. La haula lahum wala quwata, yang mana masih belum punya kekuatan, masih belum punya daya dan upaya, masih lemah semua. Wa bihadza udhifa ila mihnatiha mihnatun ukhra, dan dengan hal ini maka bertambahlah kesusahan Sayyidah Saudah di atas kesusahan yang lain. Beliau itu sudah susah, ternyata ditambah lagi kesusahannya dengan wafatnya suami beliau. Faqad kana zaujuha, dan sesungguhnya suaminya Sayyidah Saudah itu adalah rafiq darbiha, adalah orang atau teman perjalanan beliau, wa mukhaffifu alamiha, dan orang yang meringankan rasa sakit beliau. Wa huwal yaum yatrukuha wahidah, dan lihatlah bahwasanya dia sekarang itu meninggalkan Sayyidah Saudah sendirian. Ghaira annaha kanat sabirah, ya sekalipun Sayyidah Saudah itu ya akhirnya adalah orang yang sabar. Muhtasibatan li rabbiha, dan pasrah kepada Tuhannya. Falaja'at ila baiti walidiha, maka akhirnya Sayyidah Saudah itu pulang ke rumah orang tuanya. Litatahammal mas'uliyatiha fi tarbiyati auladiha, supaya beliau itu kuat dalam mengurusi pendidikan atau dalam merawat anak-anak beliau. Jadi intinya ketika berada di Habasyah, tadi kan sudah diceritakan bahwasanya tiba-tiba ada khabar yang mengatakan bahwasanya orang Makkah itu sudah banyak yang masuk Islam, dan bahwasanya keadaan di Makkah itu sudah kondusif. Akhirnya sebagian orang yang ada di Habasyah itu memutuskan untuk kembali ke Mekah. Kenapa? Supaya dapat bersama lagi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah ternyata ketika sudah dekat atau sudah berada di pinggiran kota Mekah, sudah mau masuk kota Mekah, tiba-tiba datang khabar kepada mereka bahwasanya ternyata orang yang masuk Islam itu sedikit, tidak sebanyak yang mereka kirakan. Dan juga ternyata keadaan di sana itu belum kondusif. Justru siksaan dari orang Quraisy, orang-orang kafir Makkah itu semakin menjadi-jadi. Akhirnya orang yang sudah nyampe di pinggiran Makkah itu sebagian ada yang memutuskan untuk kembali ke Habasyah. Tapi sebagian yang lain karena sudah terlanjur berada di dekat Makkah dan juga mendengar bahwasanya orang-orang yang muslim yang ada di sana itu semakin disiksa, mereka lebih melanjutkan untuk ya udah kita lanjutkan sampai Makkah. Kenapa? Ya supaya sama-sama merasakan pahitnya siksaan bersama dengan saudara-saudara muslim yang lain, dan juga supaya lebih dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama-sama merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, salah satunya yang memilih untuk meneruskan perjalanannya ke Mekah itu adalah suami dari Sayyidah Saudah, yaitu Sakron bin Amr, ya juga dengan bersama Sayyidah Saudah itu. Jadi mereka berdua memilih untuk lebih meneruskan perjalanan ke Mekah supaya sama-sama merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara muslim yang lain. Sampai akhirnya Allah memilih suami Sayyidah Saudah, Allah memanggil beliau untuk kembali ke sisinya. Sehingga hal tersebut itu menjadi pukulan telak untuk Sayyidah Saudah, yang mana dalam keadaan beliau yang ketika itu sudah sulit, ternyata masih ditambah lagi dengan cobaan bahwasanya beliau ditinggal orang yang selama ini membersamai beliau, orang yang selama ini meringankan beban beliau, yang mana akhirnya beliau itu sendirian sekarang, tidak memiliki teman dalam hidupnya. Dan juga beliau itu ditinggal dalam keadaan memiliki 5 orang anak yang masih kecil-kecil, belum bisa bekerja, belum bisa melakukan apapun. Maka wafatnya suami Sayyidah Saudah itu merupakan
tambahan musibah di atas musibah yang telah dialami oleh Sayyidah Saudah radhiyallahu anha wardoha, hingga pada akhirnya ya Sayyidah Saudah itu kembali ke rumah orang tuanya. Kenapa? Ya supaya beliau itu kuat untuk mengurusi 5 anak yang masih kecil-kecil itu tadi. Wa tamurru 'alaihal ayyam wa hiya sabirah. Wa tamurru 'alaihal ayyam, dan hari-hari berlalu, wa hiya sabirah, dan beliau selalu bersabar. Tatajarra'u miraratal wihdah, dalam merasakan pahitnya kesendirian. Wa miraratat ta'dzib, dan pahitnya siksaan atau gangguan min Quraisy, dari kafir Quraisy. Wa kana al-umru, dan ada umur yataqaddamu biha, itu sudah melampauinya atau sudah melampaui batasnya. Wa sya'urat, dan beliau itu merasa annas-sinina, bahwasanya faktor usia qad athqalatha, itu menyulitkan beliau. Wa annaha lam ta'udda salihatan lizawaj, dan beliau merasa bahwasanya beliau itu ya sudah bukan usianya lagi untuk menikah, sudah enggak pantas untuk menikah. Haitsu balagat minal umri, yang mana beliau itu sudah mencapai umurnya, ala ma dzakaru, seperti halnya yang dikatakan oleh para ulama, bahwasanya umur beliau adalah sitin wa sittina sanah. Itu sudah mencapai usia 66 tahun. Jadi setelah kepergian suaminya, beliau itu ya terus bersabar atas pahitnya kesendirian dan juga atas pahitnya siksaan yang terus menerus dilakukan oleh kafir Quraisy. Dan juga salah satu faktor yang menjadi semakin beratnya kehidupan beliau adalah ya faktor usia, yang mana beliau itu ya karena faktor usia, beliau sudah merasa tidak mampu untuk menanggung beban ini, yaitu mempunyai 5 anak, harus mengurusi 5 anak yang masih kecil-kecil. Dan beliau ya bingung juga, beliau itu ya merasa beliau itu sudah nggak pantas untuk menikah, beliau sudah terlewat tua. Siapa yang mau orang tua kayak beliau? Yang mana disebutkan oleh para ulama, usianya Sayyidah Saudah ketika itu adalah sudah mencapai 66 tahun. Bayangkan 66 tahun untuk ukuran seorang wanita. Orang laki-laki aja umur 66 tahun itu sangat jarang yang masih mampu untuk menikah. Dalam artian jarang usia 66 tahun itu laki-laki itu menikah karena sudah dianggap tua. Sedangkan ini itu wanita, yang mana wanita itu biasanya itu lebih cepat dianggap tua daripada laki-laki. Wanita di umur laki-laki di umur 50 itu tidak sama dengan wanita di umur 50. Laki-laki di umur 50 itu masih dianggap bisa untuk menikah, masih dianggap masih ada kekuatannya. Tapi kalau wanita di umur 50 itu sudah terbilang tua. Lah, ini laki-laki aja di usia 66 tahun itu sudah terbilang sangat tua, apalagi ini wanita. Nah, sama seperti itu. Laki-laki umur 30 itu masih dibilang muda. Oh, masih muda 30, tapi wanita umur 30 itu sudah dianggap tua. Nah, ini usianya Sayyidah Saudah itu 66 tahun. Laki-laki aja di usia segitu itu kayak nggak mungkin mau menikah lagi. Apalagi ini wanita di usia 66 tahun. Makanya Sayyidah Saudah itu merasa bahwasanya dirinya itu ya sudah nggak pantas lagi buat menikah. Di umur 66 tahun siapa yang mau sama beliau? Jadi seperti itu. Wa fi lailatin minal layali, dan pada suatu malam, ra'at as-Sayyidah Saudah ru'yah. Sayyidah Saudah itu mimpi, adkhalatis surur ala qalbiha, yang mana mimpi tersebut itu menyebabkan hati beliau itu bahagia. Faqad ra'at fi ma yarahun naim, beliau melihat di dalam mimpinya qamaron yang qaddu 'alaiha minas sama, yaitu ada bulan yang datang kepadanya dari langit. Wa hiya muttaji'ah, dan Sayyidah Saudah ketika itu dalam keadaan tidur miring. Fakanat hadhihi ru'yah sababas surur fi qalbiha, dan sebab mimpi ini beliau itu merasa bahagia.
wastibsyariha bil khair, dan juga beliau meyakini bahwasanya akan ada kabar gembira melalui mimpi ini. Ghairu annaha lam takun tatawagga an takuna umman lil mu'minin. Tapi beliau tidak pernah menyangka bahwasanya kabar gembira itu, atau bahwasanya beliau itu tidak pernah menyangka akan menjadi ummul mukminin. Walam yakhtur dzalika ala baliha, dan sama sekali hal tersebut itu tidak terbesit di hatinya. Jadi Sayyidah Saudah itu suatu malam melihat di dalam mimpinya, yang mana mimpi tersebut itu membuat beliau itu bahagia, yang mana di dalam mimpinya beliau melihat ada bulan itu datang kepadanya. Bulan datang kepadanya, sedangkan Sayyidah Saudah itu dalam keadaan tidur miring. Jadi ada bulan, Sayyidah Saudah itu dalam keadaan tidur miring, terus tiba-tiba ada bulan datang. Ketika terbangun, Sayyidah Saudah itu merasakan bahagia, dan beliau merasakan atau yakin bahwasanya ini adalah kabar gembira. Mimpi ini adalah kabar gembira. Akan tetapi sekalipun beliau meyakini bahwasanya mimpi tersebut itu adalah tanda dari kabar bahagia, tapi beliau sama sekali tidak mengira bahwasanya beliau itu akan menjadi ummul mukminin. Tidak, sama sekali tidak ada terbesit di hatinya bahwasanya kabar bahagianya itu adalah bahwasanya beliau akan dipinang atau menjadi ummul mukminin, menjadi istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau sadar bahwasanya ini adalah kabar gembira. Mimpi ini itu adalah kabar bahagia. Insya Allah akan ada sesuatu yang baik kepadaku. Tapi sama sekali beliau itu tidak menyangka bahwasanya kabar baik yang akan datang kepada beliau adalah suatu hal yang besar, yaitu menjadi ummul mukminin dan juga menjadi istri dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wastamarrat fi sabriha, dan beliau ya terus masih berada di dalam kesabarannya, wa tarbiyati auladiha, dan juga merawat anak-anaknya. Wa fi tilkal fatrah, dan pada masa tersebut waqa'at ahdath, terjadi beberapa kejadian. Min ahammiha wafatu Abu Thalib, daripada kejadian yang paling besar itu adalah wafatnya Abu Thalib, Ammun Nabi Sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana itu adalah paman Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Wa wafatu zaujatihi Khadijah bintu Khuwailid, dan juga wafatnya istri beliau yaitu Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha. Wa kanata hatainil haditsatain, dan dua kejadian tersebut qad waqa'at fi ayyamin ma'dudah, itu terjadi di beberapa hari saja. Yang mana ya wafatnya Sayyidah Khadijah dengan Sayyidina Abu Thalib itu seperti yang disebutkan di dalam kitab tarikh, itu hanya berjarak 3 hari saja. Fanfajarat masyairul huzn, maka mengalir deras masyairul huzn, yaitu rasa sedih, fi qalbil habib, di dalam hatinya Nabi Sallallahu alaihi wasallam, hatta summiya, sehingga dinamakan dzalikal am, tahun tersebut, bi'amil huzn, dengan tahun kesedihan. Jadi ya berarti wafatnya suaminya Sayyidah Saudah itu kejadiannya sebelum wafatnya Sayyidah Khadijah dan juga Sayyidina Abu Thalib. Ketika wafatnya Sayyidah Khadijah dan wafatnya Sayyidina Abu Thalib, keadaannya Sayyidah Saudah itu sudah menjanda. Nah, ketika itu terjadi dua kejadian yang cukup besar yang menimpa kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu wafatnya Sayyidah Khadijah, istri tercinta beliau dan juga yang membantu beliau. Yang kedua adalah wafatnya Sayyidina Abu Thalib, yaitu paman beliau dan juga orang yang selama ini membentengi beliau dari orang-orang Quraisy Makkah. Maka wafatnya kedua orang tersebut itu merupakan pukulan yang sangat besar, sehingga Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam merasakan kesedihan yang sangat besar atas kejadian tersebut, sehingga tahun terjadinya kejadian tersebut, yaitu wafatnya Sayyidah Khadijah dan Sayyidina Abu Thalib, itu dinamakan dengan Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan. Karena benar-benar di tahun tersebut itu adalah
kesedihan yang terbesar yang pernah dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya. Wa kana as-sahabatu alaihim ridwanullah, dan ada siapa sahabat ridwanullah taala yarawna atharul huzn, mereka itu melihat bekas-bekas kesedihan ala wajhihi, di wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa waddu, dan mereka itu berharap lau yastati'u ikhrajahu, andaikan mereka itu mampu untuk menghapuskan kesedihan itu, yaitu ikhrajahu, lau yastati'u, andaikan mereka itu mampu untuk mengeluarkan Rasulullah min huznihi, dari kesedihannya, wa min wihdatihi, dan dari kesendiriannya, allati huwa fiha, yang mana beliau ada di dalamnya. Wa kanu yawadduna lau yatazawwaj, dan mereka semua itu menginginkan andaikan Rasulullah itu menikah lagi. La'alla dzalika yukhrijuhu min huznihi, mungkin hal tersebut itu dapat mengeluarkan Nabi Muhammad dari kesedihannya, alladzi huwa fihi bisababi firaqi ahbabihi, yang mana disebabkan oleh berpisahnya beliau dari kekasih-kekasihnya. Jadi para sahabat itu melihat bekas-bekas atau tanda-tanda kesedihan di wajah Rasulullah, raut-raut kesedihan di wajah Rasulullah. Tapi ya mereka itu nggak bisa apa-apa. Mereka hanya berangan-angan, andaikan saya itu bisa untuk menghilangkan kesedihan dari Rasulullah, maka akan saya lakukan. Dan banyak daripada sahabat itu berpikiran bahwasanya andaikan Rasulullah itu menikah lagi, mungkin kesedihan yang beliau rasakan itu akan berkurang. Wa fi lailatin kana al-habibu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatajarra'u miraratal huzn. Wa fi lailatin, dan pada suatu malam, kana al-habibu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatajarra'u miraratal huzn. Beliau merasakan pahitnya kesedihan. Wa tamurru bihi dzikrayatu zaujatih, dan kenangan-kenangan bersama Sayyidah Khadijah itu teringat kembali, yaitu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha warḍaha. Wa yuqallibu nadharahu fi banatihi, dan beliau mengalihkan pandangannya pada putri-putri beliau, al-aitam, yang yatim-yatim semua ini, al-jalisat bijiwarih, yang semuanya itu duduk di samping beliau, wa alaihinna atharul huzn mithluh, dan pada diri mereka itu juga tertampak raut-raut kesedihan dari wajahnya. Wa kanat Ruqayyah wa Ummu Kulthum, dan Sayyidah Ruqayyah dan Ummu Kulthum qatul liqata, mereka berdua itu ya sudah ditolak, baru saja ditolak, min Utbah, dari Utbah bin Abi Lahab, zauju Ruqayyah, yaitu dari Utbah bin Abi Lahab yang merupakan suaminya Ruqayyah, wa min akhihi Utaibah bin Abi Lahab, dan juga dari saudaranya juga Utaibah yang juga anaknya Abi Lahab. Ba'da an nazala qauluhu ta'ala, setelah turunnya firman Allah Ta'ala yang berbunyi tabbat yada abi lahabi wa tab, sungguh celaka apa yang diperbuat oleh Abu Lahab, maka sungguh celaka. Wa qad amarahuma, dan telah menyuruh terhadap mereka berdua, yaitu terhadap Utbah dan Utaibah, abuhuma, yaitu ayah mereka Abu Lahab, bimufaraqatihima, untuk menceraikan dua anak Nabi, yaitu untuk menceraikan Ruqayyah dan Ummi Kulthum. Fafa'ala, dan akhirnya mereka menuruti ayahnya itu, yang ayahnya laknatullah alaih itu. Walam yakuna dakhala bihima, akan tetapi untungnya mereka berdua itu belum sampai dukhul dengan Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummul Kulthum, dalam artian masih suci. Sayyidah Ruqayyah sekalipun sudah pernah menikah dengan anaknya Abu Lahab itu beliau masih suci, hanya menikah tapi belum sampai didukhul, belum sampai berhubungan suami istri. Kama dzakarna, seperti yang sudah kami jelaskan di bab sebelumnya itu. Kullu dzalika kana mu'assiran, dan semua itu
membekas ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghairu annahu sayyidul muhtasibina lillah, ya, akan tetapi beliau itu ya pimpinan orang-orang yang pasrah kepada Allah, wa imamul mutawakkilina alaih, dan pemimpin dari orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Fi tilkas sa'at, pada saat tersebut, kana sahabah ridwanullah alaihim, para sahabat radhiyallahu anhum, yufakkiruna fi hajatihi, itu beliau, mereka semua berfikir terhadap apa kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lizawaji terhadap menikah. Ghairu annahu lam yakun ahadun, akan tetapi tidak ada satupun, liyatajarra'a ala mufatahatihi sallallahu alaihi wasallam, yang berani untuk memulainya atau memulai pembicaraan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam haulal amr, terhadap permasalahan tersebut. Taqdiran li dzikrat thahirah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, yang mana itu adalah pengagungan, bentuk pengagungan terhadap kenangan yang ditinggalkan oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Jadi Nabi Muhammad itu pada suatu malam sempat merasakan sangat sedih, karena ketika itu kenangan-kenangan bersama Sayyidah Khadijah itu datang kembali dan teringat kembali oleh beliau, sehingga saat itu beliau itu merasakan kesedihan lagi, kesedihan yang mendalam. Dan pada saat itu juga beliau melihat kepada putri-putrinya, yang mana putri-putrinya saat ini dalam keadaan piatu, dalam keadaan tidak punya ibu, dalam keadaan tidak memiliki kasih sayang seorang ibu. Akhirnya hal tersebut itu menambah kesedihan dalam hati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apalagi saat itu juga keadaan Sayyidah Ruqayyah dan Ummi Kulthum itu dalam keadaan baru ditolak oleh dua putranya Abu Lahab, yaitu Utbah dan Utaibah, yang mana ketika turun ayat yang berbunyi tabbat yada Abi Lahab wa tab, maka akhirnya anaknya Abu Lahab itu disuruh untuk menceraikan Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummi Kulthum. Maka kejadian tersebut itu sungguh sangat menambah beban pikiran Nabi dan juga kesedihan yang beliau rasakan saat itu. Dan para sahabat ketika itu sudah berpikir bahwasanya sepertinya mungkin jikalau Nabi itu menikah lagi, maka hal tersebut itu akan dapat meringankan beban beliau dan mengurangi kesedihan beliau. Akan tetapi enggak ada satu orang pun yang berani untuk membicarakan hal tersebut kepada Nabi, karena ya masih berada di dalam kenangan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya sebelum Nabi itu diangkat Rasul, sebenarnya sebelum Abu Lahab itu menjadi orang yang sangat membenci Nabi, menjadi musuh Nabi, yang bahkan namanya itu terukir di dalam Al-Quran sebagai salah satu musuh Nabi yang paling syadid atau yang paling keras. Sebenarnya Abu Lahab itu sempat menjadi orang yang dekat dengan Nabi, sempat menjadi orang yang sangat senang kepada Nabi. Buktinya apa? Yang pertama, buktinya adalah ketika Nabi itu lahir, beliau saking bahagianya dengan kelahiran Nabi, beliau merdekakan salah satu dari budaknya, yaitu Sayyidah Thuwaibah al-Aslamiyah. Saking bahagianya beliau dengan kelahiran Nabi. Maka ini salah satu bukti bahwasanya Abu Lahab ini cinta kepada Nabi. Lalu yang kedua, bahwasanya dua anaknya Abu Lahab itu sempat dinikahkan dengan dua anaknya Nabi, yang mana
Ya secara akal itu nggak mungkin orang menikahkan anaknya kecuali kepada orang yang dipercayainya, kecuali dengan orang yang dicintainya. Jadi Abu Lahab itu pernah sepercaya itu dengan Nabi. Abu Lahab itu pernah secinta itu dengan Nabi. Abu Lahab itu pernah sedekat itu dengan Nabi, pernah besanan dengan Nabi. Anaknya Abu Lahab itu pernah dinikahkan dengan putrinya Nabi. Saking dekatnya, saking percayanya beliau. Bahkan bukan cuma satu putranya, dua putranya itu dinikahkan dengan dua putrinya Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya pada akhirnya ketika Nabi itu membawa kebenaran, ketika Nabi itu mengusik apa yang selama ini dimiliki oleh Abu Lahab, apa yang selama ini itu dipercaya oleh Abu Lahab, pada akhirnya ya Abu Lahab itu menjadi musuhnya. Jadi musuh itu bukan dari orang yang jauh. Musuh itu bukan dari orang asing. Justru musuh terbesar itu biasanya datang dari orang yang dekat dengan kita. Musuh terbesar itu justru biasanya dari orang-orang yang sekeliling kita. Orang-orang yang selama ini membersamai kita, orang-orang yang selama ini mencintai kita. Maka bayangkan, atau makanya ada perkataan ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Cintailah kekasihmu itu sekedarnya saja. Bisa jadi suatu saat dia akan menjadi musuh terbesarmu. Wabghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Dan bencilah musuhmu itu sekedarnya saja. Bisa jadi dia nantinya yang akan menolongmu, yang akan menjadi kekasihmu. Lah buktinya ini, Abu Lahab itu dulunya adalah orang yang cinta dengan Nabi, orang yang percaya dengan Nabi, orang yang dekat dengan Nabi. Sampai-sampai anaknya itu dinikahkan dengan Nabi. Bukan cuma satu, dua anaknya. Tapi pada akhirnya dia adalah orang yang paling memusuhi Nabi, orang yang paling menyakiti Nabi, orang yang paling mengganggu dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari sini kita itu ya, makanya nggak usah kaget ketika pada akhirnya musuh terbesar kita, pada akhirnya orang-orang yang mengganggu kita itu justru dari orang-orang terdekat kita, justru dari orang-orang yang dulunya itu mencintai kita, orang-orang yang selalu bersama kita. Nggak usah kaget, buktinya aja Nabi Muhammad ini Sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat hunaka imra'atan fadilatan minas sahabiyat. Dan di sana pada saat itu ada satu wanita dari para sahabat, yaitu wahiyya Khawlah bintu Hakim, yang bernama Sayyidah Khawlah bintu Hakim, zaujatus sahabiyyi as-sadiq, yaitu istri dari sahabat Utsman bin Maz'un radhiyallahu an. Istrinya sahabat Utsman bin Maz'un radhiyallahu an. Wa kana min awaili man hajara ila Habasyah. Dan dua orang tersebut yaitu Utsman bin Maz'un bersama istrinya yaitu Khawlah bintu Hakim itu adalah salah satu orang-orang yang pertama kali hijrah ke Habasyah. Wa min awailil aidina minha, dan juga termasuk orang-orang yang pertama kembali dari Habasyah, liyaqifa bisabatin bijanibi ikhwanihim min ahlil iman, supaya mereka itu dapat berdiri di samping saudara-saudaranya yang seiman dengannya. Kanat Khawlah radhiyallahu anha, Sayyidah Khawlah radhiyallahu anha ta'lamu miqdar ma yu'anihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengetahui kadar dari kesusahan yang dipikul atau kesedihan yang dipikul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam tutiq sabran, dan beliau tidak mampu untuk bersabar. Bal tawajjahat mubasyarah ila Rasulillah. Tapi beliau justru langsung datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadhat tatahaddatsu ma'ahu haula sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan beliau langsung berbicara dengan Rasulullah itu pertama-tama membicarakan tentang Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa radhaha. Wa talat al-hadits ma'ahu litusri'an. Dan beliau panjang lebar atau berlama-lama membahas tentang Sayyidah Khadijah bersama Rasulullah supaya Rasulullah itu bahagia.
Tsumma arajat fi hadithiha, kemudian beliau melanjutkan pembahasannya ila umuril hayah wal bait, terhadap permasalahan kehidupan dan rumah tangga. Wa hajatihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam liman ya'tani bi banatihi, terhadap orang yang mengurus atau merawat putri-putri beliau. Tsumma wajjahat ilaihi su'alan, kemudian beliau yaitu Sayyidah Khawlah bintu Hakim menyodorkan satu pertanyaan bikulli syaja'ah, dengan segenap keberanian beliau. Beliau berkata, qalat ya Rasulullah ala atazawwaj. Sayyidah Khawlah berkata, ya Rasulullah, apakah kau mau menikah lagi? Qala man? Rasulullah berkata, sama siapa? Lalu Sayyidah Khawlah berkata lagi, in syi'ta bikran wa in syi'ta thayyiban. Kalau engkau mau, ada yang perawan, ada juga yang janda. Qala famanil bikr? Siapa kalau yang perawan? Beliau berkata, qalat ibnatu ahabbi khalqillah azza wa jalla ilaika Aisyah bintu Abi Bakar. Anak dari orang yang paling kamu cintai, yaitu Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq. Lalu berkata, wa man thayyib? Terus kalau yang janda siapa? Lalu berkata Sayyidah Khawlah, Saudah bintu Zam'ah qad amanat bik wa taba'atka ala ma taqul. Saudah bintu Zam'ah qad amanat bik, dia sudah beriman kepadamu, wa taba'atka ma taqul, dan beliau taat terhadap aturanmu. Wa huna ta'athara Rasulur Rahmah sallallahu alaihi wasallam, dan di sini Rasulullah itu langsung terenyuh. Hinama dzukirat lahu Saudah, ketika disebutkan nama Sayyidah Saudah. Tilkal mu'minah as-sabirah, dia adalah wanita mukmin yang sabar, al-muhtasibah, yang pasrah, allati laqat fi sabilil Islam ma laqat min adzabil musyrikin, yang telah mendapati di dalam keislamannya ma laqat min adzabil musyrikin, dari siksaan-siksaan orang musyrik. Wallati tagharrabat wa anat minal ghurbah, yang mana beliau itu juga sudah diasingkan, wa'anat minal ghurbah, dan memikul kesusahan dan kesedihan sebab diasingkan tersebut, wa dzaqat miraratal wahsyah, dan merasakan pahitnya kesendirian atau asing. Wa sya'ural habibu sallallahu alaihi wasallam bi'atfin syadidin li hadhil mar'ah al-musinnah. Wa sya'ural habib, dan Nabi merasakan bi'atfin syadid, dengan belas kasih yang sangat, li hadhil mar'ah al-musinnah, terhadap wanita yang sudah berumur ini, allati balagat as-sadisah wa sittin min umriha, yang mana ketika itu sudah berusia 66 tahun. Faqala fadhhabi fadhkurihi ma'alai, maka Nabi berkata, pergilah, terus fadhkurihi ma'alai, berilah kabar dari mereka berdua kepadaku. Akhrajahul Imamu Ahmad. Fa kharajat ila daris Siddiq, maka akhirnya Sayyidah Khawlah pergi ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Wa sayatil haditsu insyaallah taala, dan pembahasannya akan datang insyaallah taala an dzalika an dzikril mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, di dalam bab yang menceritakan tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi para sahabat yang laki-laki ketika itu nggak ada yang berani untuk membicarakan tentang masalah menikah lagi kepada Rasulullah. Jadi para sahabat itu sudah banyak yang memikir, mungkin kalau Rasulullah itu menikah lagi, kesedihannya akan berkurang. Mungkin kalau beliau ada istri lagi, beliau akan berkurang kesedihannya. Tapi nggak ada yang berani untuk membicarakan hal tersebut di hadapan Rasulullah. Sampai akhirnya ada satu wanita, yaitu istrinya sahabat Utsman bin Maz'un, yaitu Sayyidah Khawlah bintu Hakim, yang berani. Yang mana Sayyidah Khawlah itu tahu kalau Nabi ini sedih. Beliau itu tahu terhadap kadar kesedihan yang dirasakan oleh Nabi. Lah, beliau yaitu Sayyidah Khawlah itu nggak bisa menahan sabar. Udah nggak bisa ini. Tapi beliau langsung datang kepada Nabi tanpa rasa takut. Dan pada akhirnya beliau itu ya awal-awal membicarakan atau berbincang dengan Nabi tentang masalah Sayyidah Khadijah. Jadi pertamanya itu mengenang Sayyidah Khadijah. Tujuannya apa ya? Supaya Nabi itu
bahagia, menghibur Nabi, membicarakan mengenang tentang Sayyidah Khadijah supaya Nabi itu bahagia. Lalu pada akhirnya sampai di pembahasan Sayyidah Khawlah itu masuk terhadap pembahasan yang menyangkut tentang masalah kehidupan dan masalah rumah tangga Nabi. Yang mana beliau juga merasakan bahwasanya Nabi ini membutuhkan teman atau pasangan untuk merawat putri-putri beliau yang ketika itu dalam keadaan yatim. Akhirnya ya Sayyidah Khawlah itu berkata, "Ya Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau mau untuk menikah lagi?" Nabi bertanya, "Sama siapa?" Terus Sayyidah Khawlah itu berkata, "Ya kalau engkau mau, ada yang perawan, ada yang janda." Nabi berkata lagi, "Siapa kalau perawan?" Terus dijawab sama Sayyidah Khawlah, "Kalau yang perawan itu ya anak dari orang yang paling engkau cintai, yaitu Aisyah bintu Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an." Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Terus kalau yang janda itu siapa?" Dijawab lagi, "Kalau yang janda itu adalah Saudah bintu Zam'ah, orang yang sudah Islam, orang yang selalu taat terhadap aturanmu." Lah ketika Nabi itu mendengar nama Sayyidah Saudah, beliau itu langsung ta'assar. Kenapa? Karena beliau teringat bahwasanya keadaannya Sayyidah Saudah itu yang sudah sebegitu rupa, yang mana Sayyidah Saudah itu ditinggal wafat oleh suaminya. Beliau juga itu sangat iman kepada Nabi, rela untuk hijrah ke Habasyah, rela untuk disakiti oleh kafir Quraisy, yang mana juga ketika itu sudah dalam keadaan usia tua dan juga memiliki 5 anak. Maka ketika mendengar nama Sayyidah Saudah, Rasulullah itu langsung ta'assar, langsung hatinya itu terenyuh, langsung kayak iba ketika mendengar nama Sayyidah Saudah. Akhirnya Nabi itu ya berkata, "Ya udah, pergilah ke kedua orang tersebut, nanti beri aku kabar dari mereka." Jadi seperti itu. Nah, salah satu yang kita bisa ambil pelajaran dari sini itu adalah bahwasanya ya terkadang kita itu ya perlu keberanian untuk menghilangkan masalah seseorang atau untuk ada ide baik, itu ya harus berani, jangan nggak enakan. Contohnya Sayyidah Khawlah ini udah ketika para sahabat itu nggak ada yang berani, beliau itu ya bodoh amat. Saya ini tahu kalau Rasulullah ini sedih. Saya ini nggak bisa melihat Rasulullah ini sedih. Saya nggak bisa bersabar ketika melihat Rasulullah ini sedih. Saya ingin Rasulullah itu bahagia. Saya ingin Rasulullah itu hilang sedihnya. Maka akhirnya langsung aja dia bodoh amat datang kepada Rasulullah dan menawarkan hal tersebut. Dan juga di sini kita belajar dari Sayyidah Khawlah bahwasanya salah satu adab ketika kita itu ingin menyodorkan sesuatu kepada seseorang tersebut, ketika ingin meminta sesuatu kepada seseorang tersebut, itu ya kita itu membicarakan awal-awal jangan langsung to the point, tapi awal-awal itu ya membicarakan sesuatu yang disenangi oleh lawan bicara kita. Apa yang disenangi oleh dia, kita bawa dulu, kita membahas itu dulu. Jadi jangan langsung to the point terhadap tujuan kita, tapi pelan-pelan awal-awal itu membicarakan sesuatu yang disenangi oleh lawan bicara kita. Lawan bicara kita itu senangnya apa? Oh, kalau lawan bicara kita itu senangnya membahas hal ini, maka ya udah bahas ini dulu, jangan langsung to the point. Buat lawan bicara kita itu nyaman dulu. Buat lawan bicara kita itu relax untuk bercerita dengan kita. Contohnya ini Sayyidah Khawlah. Pertama-tama beliau nggak langsung to the point, tapi beliau awalnya itu membahas tentang Sayyidah Khadijah, yang mana beliau itu tahu kalau Rasulullah ini suka kepada Sayyidah Khadijah, cinta kepada Sayyidah Khadijah. Maka setiap pembahasan mengenai Sayyidah Khadijah, Rasulullah itu langsung excited. Makanya Sayyidah Khawlah itu awal-awal nggak langsung to the point, tapi awal-awal itu membicarakan sesuatu yang disenangi oleh Rasulullah, membicarakan tentang Sayyidah Khadijah. Beliau berlama-lama membahas tentang Sayyidah Khadijah. Supaya apa? Supaya Rasulullah senang. Rasulullah itu kalau membahas tentang Sayyidah Khadijah itu langsung excited, langsung semangat, langsung pertanyaannya sedikit tentang Sayyidah Khadijah itu langsung dijawab semuanya sama Rasulullah. Saking cintanya, jadi suka berlama-lama membahas Sayyidah Khadijah. Seperti itulah adab kalau kita itu berbicara dengan orang. Jangan langsung to the point, tes ini enggak. Tapi ya lihat dulu, kita ajak orang lain itu membahas sesuatu yang dia sukai. Orang ini sukanya membahas apa? Ajak dulu supaya dia itu nyaman untuk bercerita sama kita. Ketika sudah nyaman, baru kita masuk terhadap tujuan kita. Sama seperti Sayyidah Khawlah.
buat nyaman dulu, buat Rasulullah bahagia, membahas orang yang dicintainya, membahas Sayyidah Khadijah lama-lama nggak apa-apa. Sampai akhirnya Rasulullah nyaman, baru ketika itu diserang. Ya Rasulullah, mau nikah lagi. Seperti itu. Jadi kayak gitu, itu adalah adabnya ketika itu kita itu berbicara dengan orang lain. Jadi seperti itu. Lanjut. Tsumma kharajat kemudian Sayyidah Khawlah itu keluar, fadakhalat ala Saudah bintu Zam'ah. Kemudian datang kepada Saudah bintu Zam'ah. Faqalat, kemudian beliau berkata, "Madza adkhalallahu azza wa jalla 'alaik?" Apa yang telah Allah berikan kepadamu minal khair wal barakah, dari kebaikan dan barakah. Lalu Sayyidah Saudah berkata, "Madzaka?" Kaget, tiba-tiba datang, apa ini? Apakah hal tersebut? Qalat, maka kemudian Sayyidah Khawlah itu berkata, "Arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhtubuki alaih." Rasulullah mengirimku untuk mengkhitbah kamu. Qalat, maka Sayyidah Saudah berkata, "Waditu." Ya, aku mau. "Udkhuli ila abi fadhkuri dzakalahu." Tapi kamu datanglah kepada ayahku, lalu beritahulah dia terhadap hal tersebut. Wa kana syaikhan kabiran, dan ketika itu ayahnya Sayyidah Saudah itu sudah tua renta. Qad adrakahu sin, qad takhallafa 'anil hajj. Qad adrakahu sin, beliau sudah mencapai usia, qad takhallafa 'anil hajj, yang mana sudah telat untuk melakukan haji. Ini kurang paham, sejujurnya saya kurang paham terhadap makna takhallafa 'anil hajj. Cuma sepemahamannya, saya sudah mencari tentang makna takhallafa 'anil hajj tapi nggak nemu. Cuma sepemahamannya saya, maksudnya adrakas sinin qad takhallafa 'anil hajj itu maksudnya adalah sudah usia yang tua renta, yang sudah tidak mampu. Jadi syaratnya haji itu adalah istita'ah kan. Lah, maksudnya di sini takhallafa 'anil hajj itu adalah beliau sudah mencapai usia yang sudah tidak diwajibkan lagi untuk haji. Kenapa? Karena kondisi keadaan beliau yang sudah ghairul mustata', jadi sudah enggak mampu. Nah, jadi maksudnya adrakahu sin qad takhallafa 'anil hajj itu kalau enggak salah itu adalah maknanya adalah sudah mencapai usia yang sudah tidak diwajibkan lagi untuk berhaji. Kenapa? Saking sudah tidak mampunya, sudah tua banget, sudah enggak mampu untuk haji, maka tidak wajib haji baginya karena sudah tua renta dan tidak mampu. Jadi kurang lebih maknanya seperti itu. Fadakhalat alaih, maka akhirnya Sayyidah Khawlah datang kepada ayahnya Sayyidah Saudah. Fahayyathu bitahiyyatil jahiliyah. Kemudian beliau mengucap salam dengan salamnya jahiliyah ketika itu. Ini mungkin ketika itu belum ada salam yang Islam ya. Faqala man hadhi. Kemudian ayahnya itu berkata, ayahnya Sayyidah Saudah berkata, "Man hadhi, siapa ini?" Faqalat, kemudian beliau menjawab, "Khawlah bintu Hakim." Saya Khawlah bintu Hakim. Dia dijawab lagi, "Qala fama sya'nuk?" Apa ketujuanmu ke sini? Apa kepentinganmu ke sini? Qalat, kemudian beliau menjawab, "Arsalani Muhammad bin Abdullah akhtub ala Saudah." Akhtub alaihi Saudah. Muhammad bin Abdullah mengirimku ke sini untuk melamar putrimu Saudah. Maka kemudian dijawab oleh ayahnya, "Kuf'un karim." Wah, iya itu cocok itu. Kuf'un karim maksudnya itu adalah serasi, orang yang serasi bagus. Madza taqulu sahibatu. Kemudian ayahnya berkata, "Terus gimana tanggapannya Saudah, temanmu Saudah itu?" Kemudian qalat satuhibbu dzaka. Dijawab sama Sayyidah Khawlah, "Iya, dia mau juga kok. Dia juga suka." Maka akhirnya kata Sayyidah sama ayahnya, "Ud'uha li fada'aituha." "Ud'uha li, panggillah dia ke aku, panggillah ke sini," kata ayahnya. Maka akhirnya dipanggil oleh Sayyidah Khawlah. Kemudian qala, "Ay bunayyah, inna hadhihi taz'um anna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib qad arsal yakhtubuki." Kemudian ayahnya berkata, "Wahai putriku, wanita ini berkata bahwasanya dia itu datang atas nama Muhammad bin Abdullah, yang mana dia itu diutus untuk melamarmu. Wa huwa kuf'un karim." Dan Muhammad itu adalah orang yang serasi, orang yang kufu denganmu, orang yang setara denganmu, sepadan. "Atuhibbina an uzawwijaki bih." Apakah kamu mau untuk aku nikahkan dengannya? Maka berkata Sayyidah Saudah, "Na'am, iya mau." Qala id'ihi li. Maka akhirnya ayahnya itu berkata kepada Sayyidah Khawlah, "Ya udah, panggil Muhammad itu ke sini."
Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatazawwajaha iyah, maka akhirnya fazawwajaha iyah, kemudian akhirnya ya ayahnya itu menikahkan Sayyidah Saudah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad asdaqaha arba'ami'ati dirham, dan Nabi ketika itu memberi mas kawin kepada Sayyidah Saudah itu berupa 400 dirham. Wadahasyan nasu fi Makkah wa ta'ajjabu min hadzal zawad. Wadahasyan nas, dan orang-orang ketika itu kaget semua fi Makkah, di Makkah, wa ta'ajjabu min hadzal zawad, dan mereka itu terheran-heran terhadap pernikahan ini. Wa qalu mutasailin, dan mereka semua itu bertanya-tanya, armilatun musinnah wa ghairu dzati jamal tukhallifu sayyidah Quraisy. Armilah, orang yang sudah tua. Armilah itu tua apa janda ya? Kalau nggak salah itu janda, kalau nggak salah ya. Armilah, orang yang sudah janda, musinnah yang sudah tua, wa ghairu dzati jamal, yang nggak cantik, tukhallifu sayyidata Quraisy, dia yang menjadi gantinya Sayyidah Nisa'i Quraisy, dia yang menjadi gantinya Sayyidah Khadijah. Janda, sudah janda, tua, nggak cantik, kok dia yang menjadi gantinya Sayyidah Khadijah, yang mana Sayyidah Khadijah ya cantik, terus punya pangkat, cerdas, punya harta, terus digantikan oleh wanita yang menurut orang-orang Quraisy ketika itu nggak sepadan dengan beliau. Jadi mereka itu akhirnya ya bertanya-tanya, kok bisa Rasulullah itu menikahi Sayyidah Saudah bintu Zam'ah, yang mana ketika itu sudah tua renta. Lakinnil Habibu sallallahu alaihi wasallam kana lahu maqsadun azim, akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai tujuan yang agung di dalam pernikahan tersebut. Faqad kana az-zawaju li jabril kasr, yang mana pernikahan tersebut itu adalah untuk jabril kasr, yaitu jabr itu artinya menembel, kasar itu artinya pecah, yaitu ya untuk menghibur lah intinya kayak gitu. Warahmatul hazin, dan juga kasih sayang terhadap kesedihan orang yang sedih. Wa takhfiful alam, dan juga meringankan rasa sakit alam ra'atin terhadap wanita, sabarat min ajliddin, yang mana beliau itu bersabar atas nama agama. Wa faqadat zaujaha, dan juga terpisah dari suaminya. Wa sabarat ala wihdatiha, dan telah bersabar atas kesendiriannya. Wala rubbama ishtaghala kuffaru Makkah dzalik, yang mana bisa saja mungkin nanti orang kufar Makkah itu mengganggunya. Wa hawalu irja'aha an diniha, dan mereka berusaha untuk mengembalikannya atau membuatnya itu kembali terhadap agama asalnya, yaitu kafir. Walam takun as-Sayyidah Saudah tatawaqqa an tadkhula baitan nubuwah, dan Sayyidah Saudah itu sama sekali tidak pernah menyangka akan masuk dalam rumah tangga kenabian. Wa antakuna zaujan li akrami rasul, dan menjadi istri dari rasul terbaik. Wa a'zami makhluk, dan makhluk yang paling agung. Wa antakuna umman lil mu'minin, dan menjadi ummul mu'minin. Walakin dzalika hasal, akan tetapi hal tersebut itu terjadi. Wa antaqalat sayyidatuna Saudah ila baitihi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya Sayyidah Saudah itu berpindah ke rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadat min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kullal ihtiram wal ikram, dan beliau mendapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu segala penghormatan dan pelayanan. Jadi yaitu tadi Rasulullah ketika ditawarkan oleh Khawlah bintu Hakim antara wanita yang perawan dan juga wanita yang janda, beliau itu lebih memilih Sayyidah Saudah karena rasa kasihan beliau, rasa belas kasihan beliau kepada wanita yang sudah bersabar, yang sudah taat kepada beliau, yang sudah merasakan disiksa bersama beliau demi agamanya, dan juga keadaan beliau yang saat ini itu kesusahan, ditinggal suaminya, juga sudah berumur, punya 5 anak kecil-kecil.
Maka akhirnya Rasulullah itu yang menikahi yang lebih tua, menikahi Sayyidah Saudah. Makanya sungguh sangat kurang ajar ketika seseorang itu mengatakan Rasulullah itu menikah karena syahwatnya. Andaikan karena syahwatnya, maka yang lebih masuk akal untuk dipilih Rasulullah ketika itu adalah Sayyidah Aisyah. Atau andaikan pun nggak Sayyidah Aisyah, harusnya itu yang nggak mau kepada Sayyidah Saudah. Sayyidah Saudah ketika itu sudah tua. Sayyidah Saudah itu umur 66 tahun, punya 5 anak. Bahkan katanya itu kan nggak cantik beliau. Tapi kenapa beliau itu menikahi Sayyidah Saudah? Yaitu menunjukkan bahwasanya Nabi itu menikah bukan karena syahwat. Nabi itu menikah ada tujuannya. Nabi itu menikah itu bukan cuma untuk memuaskan nafsu. Maka sungguh kurang ajar dan tidak punya akal orang yang mengatakan bahwasanya Nabi itu suka menikah karena memuaskan nafsunya, karena beliau itu hanya memenuhi syahwatnya. Syahwat dari mananya kepada orang yang sudah 66 tahun? Syahwat dari mananya kepada orang yang sudah nggak cantik, tua, janda, nggak punya apa-apa? Apanya yang mau dinikmati darinya? Andaikan beliau itu memenuhi syahwatnya, maka sungguh beliau itu lebih layak untuk menikah yang lebih muda. Dan pasti banyak yang lebih mau. Banyak yang mau. Rasulullah ganteng, Rasulullah punya pangkat, Rasulullah itu terpandang. Gak mungkin gak ada yang mau. Pasti ada yang mau, yang lebih muda, yang lebih cantik, yang lebih perawan dari Sayyidah Saudah. Tapi kenapa beliau lebih memilih Sayyidah Saudah? Ya karena tujuannya beliau menikah itu bukan cuma memuaskan nafsu. Tujuannya beliau menikah itu bukan cuma memenuhi syahwatnya, tapi tujuannya itu adalah untuk meringankan beban orang yang kesusahan, untuk menghibur orang-orang yang bersedih. Yang mana Sayyidah Saudah ketika itu di balik kesedihannya itu beliau itu memiliki banyak beban, ditinggal suaminya, usianya sudah tua, punya 5 anak kecil-kecil, nggak punya apa-apa. Maka Rasulullah datang untuk meringankan beban beliau. Jadi pernikahannya Rasulullah itu bukan sama sekali bukan karena nafsu. Tapi pernikahannya itu adalah maksud azim, ada tujuan tertentu, ada tujuan mulia untuk meringankan beban orang lain, bukan cuma untuk dirinya sendiri. Menikahnya Nabi dengan Sayyidah Saudah itu bukan cuma li ajli nafsihi, tapi li ajli ghair, untuk kemaslahatan orang lain. Sama sekali beliau itu tidak memikirkan tentang dirinya sendiri. Beliau itu memikirkan orang lain. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyad hidup Sayyidah Saudah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Saudah hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 sanawat, selama 3 tahun, zaujatan wahidatan, menjadi istri satu-satunya, lam yatazawwaj ma'aha ahadan, yang mana Rasulullah itu tidak menikah bersama tidak menambah istri lagi ketika bersama Sayyidah Saudah itu tuwala hadhil muddah, selama masa ini. Jadi selama 3 tahun Sayyidah Saudah itu menjadi istrinya Rasulullah satu-satunya. Rasulullah itu enggak beristri yang lain lagi, cuma punya istri Sayyidah Saudah satu aja. Nah, jadi di sini itu ada kalimat wahidah. Wahidah itu kalau tengah-tengahnya ada ya-nya, wahidah atau wahid itu artinya adalah satu-satunya. Tapi kalau wahidah ada alifnya, setelah waw itu ada alifnya, wahidah atau wahid itu artinya yang pertama. Maka jangan bangga ketika ada orang yang bilang kepada kalian itu bahwasanya anti zaujati wahidah. Kamu adalah istriku wahidah. Itu artinya adalah istriku yang pertama. Dalam artian mungkin ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat. Tapi kalau beliau berkatanya itu anti zaujati wahidah, kamu adalah istriku satu-satunya, maka enggak ada istri kedua atau istri ketiga. Wahidah itu artinya satu-satunya. Tapi kalau wahidah itu adalah yang pertama. Jadi seperti itu. Nah, kalau wihdah itu enggak ada ya atau alifnya, wihdah itu artinya adalah kesendirian. Nah, jadi seperti itu. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi itu adalah kisah tentang pernikahan Sayyidah Saudah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana setelah kita ketahui bagaimana kehidupan Sayyidah Saudah yang beliau itu sudah taat kepada Rasulullah bahkan sejak bersama suaminya yang sebelumnya,
Sejak sebelum menikah dengan Rasulullah, beliau sudah beriman kepada Rasul. Kemudian setelah itu ditinggal pergi oleh suaminya yang meninggalkan anak-anak yang masih kecil-kecil, sehingga akhirnya nantinya beliau dinikahi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapat kemuliaan menjadi Ummul Mukminin dan menjadi istri Rasul yang paling mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang kita baca dapat membias terhadap kehidupan kita mendapat barokah manfaatnya, dapat bermanfaat di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dapat mengalir barokah-barokah beliau, barokahnya Ummul Mukminin, barokahnya Sayyidah Khadijah, barokahnya Sayyidah Saudah dan Ummul Mukminin yang lain, dan barokahnya pengarang kitab ini Nurul Mubin, yaitu Habib Alwi bin Abdullah bin Husain Al-Aidrus. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyril Fatihah wa ala hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.